Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya, Muhammad Gianto Khairullah. Berbagi ilmu, berbagi manfaat dalam kebaikan. Sebenarnya bagaimana dalam Islam ketika kita memilih calon suami? Apakah harus yang ganteng, yang kaya, yang berpangkat, atau duda? Kriteria apakah sebenarnya yang cocok, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Sahabat semua, ketika kita memilih calon suami, itu kalau bisa memang orang yang berpenghasilan, artinya dia sudah memiliki pekerjaan. Atau kalau tidak, dia seorang yang mandiri, yang sudah bisa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Atau yang pilihan yang ketiga adalah dia seorang yang bertanggung jawab, artinya dia dewasa, dia pikirannya bukan lagi anak-anak, dia sudah memiliki pikiran untuk masa depan. Ketika memilih calon suami, sahabat-sahabat, pilihlah calon suami yang mengerti tentang agama. Karena jika kita memilih calon suami yang mengerti tentang agama, dia bisa membimbing Anda untuk masuk ke dalam surga. Kalau Anda memilih laki-laki yang mengerti agama, dia bisa menjadi kepala rumah tangga, dia bisa mengarahkan anak-anaknya, termasuk mengarahkan Anda, agar Anda bisa lebih baik, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin Anda yang dulunya tidak berjilbab, Anda bisa memakai hijab setelah Anda menikah. Karena biasanya ada juga seorang suami itu malah cuek dengan kehidupan istrinya, dengan keadaan istrinya. Istrinya mau pakai baju seksi atau mau pakai jilbab, terserah. Yang penting dia ngurusi kerjaannya sendiri. Jangan cari suami yang seperti itu, sahabat. Tapi carilah suami yang dia bisa mengarahkan mau dibawa kemana rumah tangga Anda. Kalau Anda memilih suami yang mengerti agama, Anda akan diarahkan untuk pergi ke majelis taklim, untuk pergi ke kajian-kajian ilmu, untuk pergi pengajian. Anda dibimbing untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu, dibimbing untuk bisa menjaga aurat, menjaga anak, menjaga harta ketika suami sedang pergi keluar rumah. Tapi jika Anda memilih suami yang tidak memiliki bekal agama yang cukup, maka kehidupan rumah tangga itu bisa panas. Kenapa? Karena jika suami yang tidak mengerti agama, kadang-kadang seorang istri itu tingkat emosionalnya itu tinggi. Karena memang sudah dikodratkan perempuan itu seperti itu. Ketika ada masalah sedikit, dia mungkin meluapkan emosi, meluapkan kata-katanya. Terus suami yang tidak mengerti ilmu agama, maka dia tidak sabar. Kalau sang istri emosi, suami juga ikut emosi. Tapi jika Anda memilih suami yang mengerti agama, ketika Anda sedang marah, ketika Anda sedang dalam keadaan galau, suami itu bisa mengerti, sahabat. Suami yang mengerti agama, itu dia tidak akan menyakiti hati istrinya. Suami yang mengerti agama, itu dia paham bahwa memang karakter seorang wanita itu seperti itu. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Karena wanita itu harus dilindungi, sahabat. Wanita itu harus dijaga. Karena apa? Karena tulang rusuk itu sangat rawan patah, sangat rawan retak. Maka perempuan itu sangat mudah sekali terpengaruh, teracuni pikirannya oleh dunia-dunia barat, oleh pergaulan-pergaulan, oleh internet, oleh dunia maya, oleh sosial media, bahkan oleh kawan-kawannya. Perempuan itu sangat rentan. Maka kalau suami yang mengerti agama, dia bisa diarahkan ke jalan yang benar. Dia bisa diarahkan untuk menuju ke tuntunan Rasulullah SAW. Kadang ada juga awat yang bertanya, emang nggak boleh kalau kita memilih suami yang kaya, suami yang punya jabatan, suami yang punya kedudukan tinggi, atau seorang duda kaya mungkin. Boleh-boleh saja, sahabat. Asalkan dia bertakwa. Asalkan dia punya ilmu agama. Karena kalau orang sudah mempunyai landasan agama yang baik, apapun profesinya, apapun jabatannya, dia akan menggunakan profesinya tersebut untuk membela agama Allah. Dia akan memperjuangkan seluruh kehidupannya itu untuk Allah. Kadang ada orang yang memiliki kepintaran, kecerdasan, tapi karena ilmu agamanya tidak mencukupi, maka dia mudah terbawa oleh arus. Bisa saja ia memanfaatkan ilmunya itu untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama, hanya untuk yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok. Jangan memandang calon suami kita itu dari hartanya, sahabat. Jangan pernah memandang harta itu kecil. Harta itu sangat mudah dicari. Harta itu sudah dijamin oleh Allah. Rumah, mobil, pekerjaan, itu semuanya sudah Allah sediakan untuk kita. Yang penting kita bertakwa. Itu aja syaratnya.
maka cari calon suami itu yang bertakwa. Karena kalau dia sudah bertakwa, dia sudah berjalan di jalan Allah, itu Allah akan membukakan rezeki-rezekinya dengan sangat mudah. Tapi jika Anda memilih orang yang mungkin dalam segi materi saja, tanpa mempertimbangkan isi ketakwaan dalam hatinya, dalam perilakunya, bisa saja kebahagiaan itu tidak akan selamanya. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika kita bisa dekat sama Allah. Kalau Anda seorang akhwat yang sedang mencari jodoh, carilah anak-anak muda, carilah calon suami Anda yang rajin ke masjid, yang senantiasa dia menjalankan sholat 5 waktu. Dia berakhlak baik, dia berakhlak mulia, dia mempunyai sopan santun yang baik, sayang kepada anak-anak, sayang kepada orang tua, dia ramah, dia tidak pernah berbuat maksiat di lingkungannya. Carilah yang seperti itu, sahabat. Banyak sekali. Kalau masalah materi, dia sudah kerja atau belum, sudah punya mobil atau belum, kendaraannya apa, rumahnya seperti apa, orang tuanya bagaimana, itu nomor kesekian, sahabat. Tapi carilah dari sisi ketakwaannya dulu, dari sisi kedekatan dia dengan Allah. Jika Anda sudah dapatkan itu, maka materi-materi, harta dunia, rumah, kendaraan, pekerjaan, itu akan menyusul, sahabat. Banyak sekali orang yang mengawali kehidupannya mulai dari nol, mulai dari dia tidak punya apa-apa. Ketika ia bertakwa, dengan ketakwaannya itu dia kaya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk di jalan Allah. Banyak sekali orang-orang yang kaya, tapi kekayaannya itu tidak bisa membawa ke surganya Allah. Kekayaannya itu hanya putus di dunia saja. Ketika dia meninggal, habis semua, tidak dibawa. Yang dibawanya apa? Hanya segelintir amal-amal yang pernah ia lakukan. Tapi hartanya semuanya tidak bisa dibawa ke dalam surga. Tapi ketika Anda memilih seorang calon suami yang mengerti agama, maka harta Anda, keluarga Anda, orang-orang yang dekat dengan Anda, semuanya bisa dibawa ke surganya Allah. Melalui apa? Melalui amal-amal jariyah, wakaf-wakaf ke masjid, di pesantren, ke tempat anak yatim piatu, dan banyak orang-orang yang mungkin memiliki harta yang melimpah, memiliki kekayaan, karena dia tidak memiliki ilmu agama, maka hartanya hanya sebatas sampai di dunia, tidak bisa ia bawa ke akhirat. Bahkan keluarganya pun tidak bisa ia bawa, sahabat. Tapi ketika ia seorang calon suami yang bertakwa, maka mulai dari Anda, orang tua Anda, seluruh kerabat-kerabat Anda itu bisa masuk ke dalam surga gara-gara satu orang ini, yaitu suami yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.